Halo, selamat datang di channel YouTube saya. Kali ini saya akan membahas bagaimana mengubah atau mengatur menu item pada Odoo ERP. Menu item adalah suatu link yang bisa kita klik. Misal ini adalah menu item pada halaman home di Odoo Enterprise. Misal kita klik salah satu menu item, misalkan sales, maka kita akan diarahkan ke form atau view Odoo yang lainnya. Menu item selain terdapat di halaman home juga terdapat di masing-masing modul, yaitu terdapat di navbar. Ini adalah navbar yang terdapat di modul sales. Dan berikut ini adalah beberapa menu item yang terdapat di navbar. Pada Odoo, menu item disimpan di database sehingga kita bisa mengatur, mengubahnya atau menghapus tanpa perlu keahlian programming. Sehingga bagi user yang tidak bisa programming ini sangat menguntungkan. Untuk mengatur menu item kita harus masuk sebagai administrator dan harus dalam mode debug. Untuk masuk mode debug kita klik menu setting, kemudian scroll agak ke bawah, kemudian klik activate the developer mode. Setelah kita berhasil masuk mode debug, tandanya adalah database yang kita pilih ditampilkan di samping nama user yang login saat ini. Untuk mengatur menu item, klik menu setting, kemudian pilih menu technical, cari submenu user interface, kemudian klik menu item. Ini adalah beberapa menu item yang saat ini ada. Sebagai contoh kasus, misal kita buka tab baru, misal kita ingin mengatur menu item pada model sales, yaitu lebih tepatnya pada menu quotation ini, maka di list view menu item kita cari dengan keyword quotation. Menu yang kita maksud adalah menu yang ini karena terdapat di menu sales, terdapat di model sales. Kita klik. Hal pertama yang bisa kita ubah adalah nama menu. Kita klik edit, kemudian masukkan kata-kata yang kita inginkan. Misalkan kita tambahkan kata sales, kemudian kita klik save. Kita refresh browser untuk melihat hasilnya. Di sini terlihat bahwa menu quotation sudah berubah sesuai dengan apa yang kita edit tadi. Kemudian bagian lain yang bisa kita ubah adalah parent menu. Kita klik edit lagi. Di sini kita bisa mencari parent menu yang kita inginkan. Jika kita hapus parent menu, misalkan seperti ini, maka menu sales quotation ini akan berpindah ke halaman home, yaitu di sini. Kita coba refresh dulu. Terlihat menu sales quotation sudah berpindah dari model sales. Kita lihat menu quotation sudah tidak ada dan berpindah ke menu home ini. Selanjutnya, bagaimana jika kita ingin memindah menu sales quotation ini ke model yang lain, misalkan ke model accounting. Lebih tepatnya, bagaimana jika kita pindah ke submenu customer ini. Kita kembali ke menu item, kita edit, kita searching dengan keyword customer dan pilih menu item yang ada hubungannya dengan accounting. Kita pilih ini,
kita save, kita kembali ke halaman home, kita refresh lagi. Terlihat menu sales item sales quotation sudah tidak terdapat di halaman home lagi. Kita klik menu accounting. Terlihat menu sales quotation sudah berpindah ke model accounting, lebih tepatnya di bawah submenu customer. Kita selanjutnya adalah bagian selanjutnya yang bisa kita ubah adalah sequence, tapi kita ubah dulu agar menu sales quotation ini berpindah ke home lagi untuk melihat perubahannya. Kita simpan, kita refresh di halaman home lagi. Saat ini menu sales quotation memiliki sequence 1. Jika kita ubah, misalkan kita ganti 100, kita ubah lagi, kita refresh lagi, maka menu sales quotation ini akan bergeser. Jadi sequence ini digunakan untuk mengatur urutan suatu menu. Semakin kecil sekuennya, maka dia akan ditampilkan terlebih dahulu. Bagian lain yang bisa kita ubah adalah icon. Icon ini adalah sebuah gambar yang jika menu ini terdapat di halaman home, maka gambar ini akan tampil. Tetapi jika menu item ini tidak terdapat di home, misalkan terdapat di menu yang lain, maka ikonnya tidak akan tampil. Misal kita ubah, kita ganti dulu ikonnya, cukup pilih gambar, kita save lagi, kita refresh browsernya. Kita lihat bahwa menu sales quotation-nya ini sudah memiliki icon dengan gambar yang kita pilih tadi. Lalu bagaimana jika sales quotation ini kita buat tidak berada di home menu? Misal kita ubah parent-nya lagi, kita pindahkan misalkan ke halaman sales lagi, yaitu lebih tepatnya di sales order. Kita refresh browser. Menu sales quotation sudah tidak terdapat di halaman home. Kita klik modul sales. Terlihat bahwa sales quotation ini sudah tampil di modul sales dan ikonnya tidak tampil karena menu item ini merupakan child atau anak dari sub menu lainnya. Dan sequence-nya pun juga sudah diatur karena tadinya quotation ini tampil di atas. Bagian lain yang bisa kita ubah adalah access right. Access right ini digunakan untuk mengatur menu item ini tampil untuk user siapa saja. Misal jika user itu tidak memiliki akses right atau hak akses yang kita set di sini, maka menu item itu tidak akan tampil. Sebagai contoh, misal kita buat akses track baru, kita duplicate, masuk menu ke user, kemudian group. Misal kita buat grup baru dengan nama misalkan open sales quotation. Kita simpan. Misal kita edit, kita hapus akses right yang sudah ada, kemudian kita tambahkan hak akses yang baru saja kita buat. Kita simpan lagi, kita refresh browser. Terlihat menu sales quotation tidak tampil karena user administrator ini
tidak memiliki access right yang baru saja kita setting, yaitu open sales quotation. Untuk menambahkan hak akses atau access right, kita bisa masuk menu user, pilih user yang akan kita tambahkan hak aksesnya, klik edit, kemudian cari access right yang sesuai kita tentang, kemudian kita simpan lagi, kemudian kita refresh untuk melihat hasilnya. Sekarang sales quotation sudah tampil. Kita coba lagi, misalkan kita hilangkan tentangan hak aksesnya lagi, misalkan kita simpan lagi, kita refresh lagi. Pada yang keliru. Sekarang menu sales quotation-nya sudah tidak tampil. Ini adalah bagian-bagian yang bisa kita ubah di menu item. Sedangkan bagian lain yaitu full path dan action sebaiknya tidak kita ubah. Selain itu kita juga bisa menghapus menu item. Misalkan jika menu item ini sudah tidak kita gunakan lagi, atau kita bisa duplicate. Misal kita duplicate, misalkan kita taruh ini di menu accounting ya. Kita pilih misalkan di bawah menu customer, kita duplicate, kita lihat di menu accounting, maaf ada yang salah, kita kelupaan untuk menambahkan hak aksesnya. Kita centang dulu, kita save, kemudian kita refresh browsernya. Menunya sudah tampil di menu accounting. Kita refresh di modul sales juga. Jadi sekarang kita memiliki dua menu item untuk sales quotation, yang satu di modul sales dan yang satu di modul accounting. Lalu kita juga bisa menghapus, misalkan jika menu yang di accounting tidak kita butuhkan lagi, kita bisa klik delete. Kita refresh lagi. Sekarang menu sales quotation di modul accounting sudah tidak tampil. Demikian tutorial atau pembahasan tentang menu item yang bisa saya sampaikan. Jika pembahasan ini bermanfaat, silahkan klik like dan share. Terima kasih.